selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Namun, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian, selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian, marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom semuanya, kita akan memuji Tuhan dari lagu Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Semuanya siapkan hatinya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk kembali datang kepadamu beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami pada hari ini agar kami boleh bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita dan kami boleh melakukan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke semuanya anak sekolah minggu sekarang bangkit berdiri karena kita memuji Tuhan dari Yesus pokok. Semuanya tepuk tangan. Dan kita jarangnya
Masih semangat karena kita masih mau memuji Tuhan dari lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Buat Tuhan selalu manis, dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri keluar dalam Tuhan. Saudara ikut Tuhan selalu manis. Baik, anak-anak sekolah minggu semuanya boleh duduk kembali. Tapi kita masih mau memuji Tuhan dari lagu Hatiku Tenang Berada Dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi
adik-adik sekolah minggu semuanya, salam sehat. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema nubuat digenapi dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengar Tuhan berbicara. Biarlah Roh Tuhan membantu kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Amin. Firman Tuhan, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ada di sekolah minggu, kisah ini terkhusus untuk anak remaja dapat membaca pasal 7 ayat 1 sampai 25 supaya lebih memahami apa sesungguhnya yang terjadi ketika ayat ini diberitakan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada waktu itu Raja Ahas dia menjadi seorang raja di Yehuda. Kemudian ada raja yang mengepung kerajaan Ahas, namanya kerajaan Aram. Raja Ahas sangat ketakutan sekali. Hatinya dirasuki rasa takut. Dia tidak berani. Dalam hati Raja Ahas, bagaimana aku ini? Aku ini ketakutan sekali menghadapi Raja Aram. Bangsaku ini akan dibunuh, dimusnahkan oleh Raja Aram. Aku tidak berani keluar. Nanti aku bisa dibunuh sama prajurit-prajurit Raja Aram. Adik-adik, ketika Allah melihat hati Raja Ahas yang ketakutan sekali, hatinya dirasuki kesedihan. Lalu Allah menyuruh Yesaya untuk menyampaikan kepada Raja Ahas, Raja Ahas, jangan hatimu dirasuki oleh ketakutan. Kalaupun Raja Aram mengepungmu mengelilingi daerah kerajaanmu, kerajaan Yehuda, tetapi engkau harus mengingat, ada Allah yang menyertai, melindungi, menjaga, yang menciptakanmu. Jangan pernah ganggu dengan kuasa Allah. Serahkan hidupmu, serahkan kerajaanmu, serahkan semua kerinduanmu, percayalah kepada Allah. kemudian dalam hati Raja Ahas, adik-adik, Aduh, bagaimana aku tidak ketakutan, ya Allah. Aku ini raja yang melindungi rakyatku. Bangsa Yehuda ini kau percayakan kepadaku. Bagaimana kalau bangsa Aram itu, nanti Raja Aram itu memusnahkan kami semua. Aku pun dibunuh, semua rakyatku kalah. lalu Allah katakan kembali, Ahas, buang semua ketakutan yang merasuki hati. Jangan di hatimu rasa takut itu berkuasa, sebab Aku adalah Allahmu yang akan membebaskan dan menolongmu, memberikan engkau kekuatan, menghiburkan hatimu, dan memberi engkau kemenangan.
biarlah Tuhan yang berkuasa. Aku percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya aku tidak akan takut. Rasa takut yang selalu merasuki hatiku, aku akan hilangkan. Sebab rasa ketakutan dalam hatiku itu yang membuatku tidak melihat pekerjaan karya Allah. Rasa ketakutan yang melingkupi hatiku itu yang membuatku kehilangan dari kuasa Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah Immanuel yang dijanjikan oleh Allah kepada semua orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yuk yang sering di hatinya dirasuki ketakutan? Kalau disuruh mama sama papanya, kakaknya ke kamar mandi malam hari? Takut, aku takut Ma, nggak berani. Ada rasa takut di hatiku. Ketika disuruh keluar membeli garam ke kedai? Takut, aku tidak berani kakak. Atau ketika orang tuanya pergi berdua dengan kakak atau abangnya di rumah? Takut, aku takut, tidak berani. Adik sekolah minggu, rasa takut itu bisa menghilangkan kita merasakan pekerjaan Tuhan. Rasa takut yang mengisi hati, yang merasuki hati, itu bisa mengubah kita hubungannya dekat dengan Allah, sehingga kita kehilangan pekerjaan, karya, kita tidak melihat lagi dari karya Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Immanuel itu ada Allah beserta kita. Nubuat itu sudah dikatakan lama 700 tahun sebelum Yesus lahir, dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Immanuel, Allah beserta adik-adik sekolah minggu, Allah beserta teman-teman, Allah beserta ayah dan ibu, Allah beserta kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami supaya tidak takut, sebab Allah beserta kami. Amin. Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita naikkan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dengan semangat ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
Semuanya mari kita berdoa. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul
sebab Allah mengerti, sebab Allah